Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan dulu. Di sini saya saya sendiri Yani Agustini sebagai observer dan juga ada Ibu Istiani sebagai coach dan juga Pak Mumu sebagai coaching. Nah, di sini mungkin saya akan beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Bu, Istiani. Ibu Pak Istiani Momo, Pak sebagai Momo belum coaching. kelihatan mukanya. Pak Momo muncul dulu kali Kan diperkenalkan. oke. Diperkenalkan memuncul dulu kali. Oh gitu. Iya, Ya udah iya, ayo. dimuncul Ini dulu. udah muncul belum? Udah, malah Bu Yani yang Ada. menyilah. Bu Yani belum. Waduh, udah Bu. Oke Bu, ya. Muncul dulu nanti baru Mulai Pak Momo ya. tutup lagi ya. Mulai lagi Ya. ya. Ya, Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita akan melakukan praktik coaching. Di sini kita akan memperkenalkan dulu. Saya Yani Agustini sebagai observer, ada Ibu Istiani sebagai coach, dan juga ada Bapak TB Mumu sebagai coaching. Nah, di sini saya akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu kepada Ibu Istiani sebagai coachnya, ya. Assalamualaikum Bu Istiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Gimana Bu Yani, kabar sehat Bu Yani? Alhamdulillah sehat Bu Isti. Bu Isti, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Mungkin di sini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu ya. Nah, sebelum kita akan melakukan coaching, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan sampaikan kepada Bu Isti dengan dari kompetensi akan Ibu Isti kembangkan. Di sini kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu ya. Iya, iya Yang betul. pertama adalah present, Iya. yaitu kemampuan untuk hadir penuh. Terus 2, mendengarkan aktif ya Bu ya. Dan ketiga adalah pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari ketiga tersebut di sini Bu Isti mana yang akan sama Bu Isti kembangkan dari kompetensi tersebut? Baik, untuk dari kompetensi inti coaching itu yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Yani, karena di situ saya masih merasa kurang ya, masih merasa kurang. Kemudian terkadang untuk mengajukan pertanyaan itu terkadang kita yang ingin berpendapat begitu Bu Yani, itu. Oke, jadi Ibu sih ingin mengembangkan dari pertanyaan berbobot ya, Iya, betul, di mana betul, di betul. sini dalam pertanyaan berbobot tersebut mengenai dari kompetensi ini, keberhasilan dari pertanyaan berbobot ini, indikatornya apa yang Ibu ingin tercapai? Oke, indikatornya jadi Dari pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang bisa menggali potensi koci ya, kemudian koci dapat mengeluarkan gagasannya, idenya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, berarti dari indikator pertanyaan berbobot ini ingin menggali dari kunci tersebut Betul, betul. untuk bisa mengemukakan beberapa gagasan-gagasan ya Bu ya. Iya, 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 Nah, iya. mungkin itu saja dari pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Di sini akan saya persilahkan waktunya kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan praktik kucing. Baik. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum Pak Mumu. Waalaikumsalam Ibu.
Pak Mumu belum on cam? Udah ini di Oke, sini sudah. udah. Oh, sudah ya. Baik, baru kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Udah. wabarakatuh, Pak Mumu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Alhamdulillah. Iya, Pak Mumu kita sebentar saja ya nanti barang Ibu saya sekitar. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Mumu. Iya. Kita menyisihkan waktu sebentar ya Pak Mumu ya, sekitar 15 menit. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih yang pengen Pak Mumu obrolin, kita bersama-sama cari solusinya begitu ya. Oke, iya. pertemuan kali ini kira-kira Pak Mumu pengen ngobrolin apa nih? Jadi di pertemuan kali ini itu saya mau ngobrolin ini, mau curhat lah ke Ibu ya tentang permasalahan di sekolah saya, Bu. Permasalahan secara umum lah di sekolah, bukan di kelas tapi ya Iya, di iya, sekolah. iya, boleh. Iya, oke. Apa sih yang sedang dihadapi Pak Mumu di sekolah? Masalah apa Pak Mumu? Jadi di sekolah itu yang saya hadapi sekarang itu saya menghadapi siswa-siswa yang banyak melakukan pelanggaran disiplin, khususnya dalam kegiatan pembiasaan di sekolah gitu. Oh, seperti apa itu contohnya pelanggaran disiplin itu Pak Mumu? Contoh pelanggaran disiplinnya ketika anak eh, melakukan kegiatan upacara bendera, melaksanakan upacara bendera, atau melaksanakan kegiatan Selasa Sehat, atau melaksanakan Jumat ibadah gitu. Mereka itu tidak memakai seragam yang lengkap. Contohnya kalau di hari Senin itu siswa lupa kadang-kadang nggak pakai topi gitu tuh. Iya, iya. Kalau waktu hari Selasanya misalkan siswa nggak pakai baju olahraga, terus kalau waktu hari Jumat itu mereka kadang-kadang ada aja yang nggak pakai baju seragam atau pakai lupa bawa alat sholat kalau kegiatan sholat duha itu, Bu, kayak gitu. Oke, jadi tadi ketidakdisiplinannya adalah di bagian tidak tertib dalam memakai pakaian, tidak memakai perlengkapan untuk melakukan kegiatan pembiasaan begitu ya Pak Mumu ya. Oke, kira-kira Pak Mumu nanti ukuran Betul. keberhasilan yang akan diinginkan nih, maksudnya sampai seperti apa sih keinginan Pak Mumu begitu? Ukuran keberhasilannya kalau misalkan di setiap kegiatan pembiasaan itu anak-anak berpakaian sesuai hari pembiasaannya gitu. Kalau udah anak-anak memakai pakaian sesuai hari pembiasaannya, itu yang jadi ukuran keberhasilannya. Oke, ya. Kayak gitu, Bu. Jadi supaya setiap hari disiplin ya, sesuai dengan aturan ya, seragam, perlengkapan dan sebagainya. Oke, baik. Kira-kira dari permasalahan itu ya, ketidakdisiplinan anak-anak. Kekuatan Pak Mumu apa nih? Kekuatan yang Pak Mumu miliki untuk merubah anak-anak gitu ya, untuk menjadi disiplin begitu? Kekuatan yang dimiliki oleh saya, khususnya oleh sekolah gitu ya, itu kan kami punya WA group kelas gitu ya. Nanti paling bisa dikomunikasikan atau diinformasikan lewat grup itu, atau misalkan bagi orang tua yang tidak punya HP, kadang-kadang kan anak SD kan masih dijemput ya, Iya, iya, iya. pulangnya ya sama orang tua. Iya, Ya betul. paling kita ngobrol langsung sama orang tua yang datang ke sekolah itu. Iya, iya. Kayak gitu, Bu. Oke, baik. Nah, dari permasalahan ketidakdisiplinan itu, Pak, kira-kira hambatannya apa saja sih, Pak? Hambatannya itu jadi ketika kita sudah menyampaikan ke siswa, siswanya lupa. Terus menyampaikan juga ke orang tua melalui WA group. Kadang-kadang orang tua itu kan ada yang punya kuota, ada yang enggak kan. Iya, iya. Akhirnya
nggak nyambung informasi yang disampaikan ke orang tua melalui WA grup itu. Oke, iya. Terus bagi orang tua yang langsung datang ke sekolah, nggak semuanya jemput anaknya kan, apalagi kelas atas itu nggak dijemput lagi karena udah gede gitu. Kecuali Iya, kelas iya. 1, 2 baru dijemput oleh orang tua. Itu hambatannya paling. Oke, jadi hambatannya mungkin informasi yang tidak tersampaikan ya Pak ya. Jadi dari informasi ada yang Iya, tidak tersampaikan, jadi orang tua belum belum orang tua tidak tahu informasinya, anak-anak tidak dikontrol begitu ya, akhirnya ketertibannya belum iya, terjalin ya, ketertibannya belum terlaksana dengan baik. Oke, baik. Pak Mumu itu tadi betul. hambatan, kekuatan yang ada, yang dimiliki Bapak gitu. Nah, sekarang nih solusinya kira-kira apa nih Pak? Rencananya mau seperti apa? Jadi rencananya nanti saya akan melakukan melalui rapat Dewan Guru itu saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah supaya guru atau wali kelas masing-masing itu melakukan home visit pada siswa-siswa yang bermasalah tadi, yang Iya. terbiasa dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Paling itu langkah atau solusinya. Home Oke, visit. baik. Iya, baik. Jadi salah satu rencana Pak Mumu adalah nanti melakukan home visit ya kepada orang tua. Selain itu, Pak Mumu ada lagi rencana yang lain supaya nih tadi informasi tersampaikan, jadi ketertiban anak-anak bisa terjaga begitu. Kira-kira apa lagi tuh Pak Mumu aksi rencana yang akan dilaksanakan begitu? Jadi rencana yang dirasakan selain kegiatan home visit, ya kita tetap memastikan kepada orang tua melalui WA group atau kepada orang tua yang datang ke sekolah itu akan tetap dilaksanakan. Kalau home visit itu sebagai solusi tambahan lah. Tapi solusi tambahan yang langsung kena ke orang tua. Kan kalau bagaimanapun siswa SD kan belum banyak yang mandiri kayak siswa SMP ya Iya, atau iya SMA. betul. Iya, iya masih perlu bimbingan ya Pak Mumu ya. Oke. Iya. Ya, Baik, untuk kegiatan ini, untuk rencana dari Pak Mumu nih, kira-kira siapa aja nih Bapak yang akan dilibatkan untuk membantu Bapak supaya rencananya berjalan lancar nih? yang dilibatkan itu tentunya kepala sekolah tentu ya sebagai manajer gitu. Iya. Ditambah wali kelas masing-masing kelas itu Oke, wali dan orang kelas tua. dan orang tua ya. Oke. Ya pada intinya warga sekolah juga. Ya, oke. Baik, berarti seluruh warga sekolah dan orang tua dilibatkan ya untuk menjalankan rencana dari Ya, Pak Mumu ini. Oke, baik. Kira-kira Pak ya. mulai melibatkan orang tua, mulai berkomunikasi ya, berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, begitu akan dimulai kapan nih Pak? Rencananya kita akan melakukan itu secepatnya ya, tapi kayaknya minggu ini tuh kayaknya nggak bisa. Ya perkiraan minggu depan sekitar dari tanggal 12-an lah ke sana gitu. Iya, iya, iya. Oke, berarti mulai minggu depan ya Pak ya. Ada jangka Ya. waktu nggak? Bapak punya target nggak jangka waktu berapa ini lama nih untuk proses mensosialisasikan informasi ke orang tua sampai supaya bisa terlaksana dengan baik begitu. Kira-kira Bapak punya targetan berapa jangka waktu berapa lama nggak? Ada sih jangka waktunya itu sekitar paling cepat itu sekitar 2 minggu ya. Yang Oke. selambat-lambatnya 1 bulan ini. Oke, oke, baik. Jadi 2 minggu ya sampai 1 bulan rencana itu sosialisasi, kemudian bersama dengan rekan sejawat ya dengan warga sekolah mempersiapkan itu, ada yang home visit dan sebagainya tadi ya. Oke, baik. Itu waktu yang akan ditargetkan oleh Pak Mumu. Ya. Ada lagi Pak Mumu. Jadi supaya nih kalau Pak Mumu nanti sudah berjalan ya, sudah berjalan nih, anak-anak sudah tertib ya, orang tua informasi sudah tersampaikan. Kira-kira apa komitmen dari Pak Mumu begitu? Ya komitmennya tidak hanya dari saya sendiri, seluruh warga sekolah itu harus berkomitmen juga
untuk menjaga komitmen kita yang tadi itu, yang tujuan awal itu supaya siswa itu apa sih namanya, banyak mengikuti peraturan sekolah gitu, Iya. atau keyakinan sekolah yang Iya. sudah dibuat. Oke, ya. Jadi seluruh warga sekolah harus komitmen ya Pak Mumu ya untuk menjalankan keyakinan sekolah. Karena keyakinan sekolah itu tidak bisa kita laksanakan dengan sendiri ya, harus berkolaborasi begitu. Oke, baik Pak Nunu, Pak Mumu, kira-kira harapannya apa nih? Harapan terakhir setelah aksi sudah dijalankan ya, rencana sudah dijalankan. Kemudian tadi sosialisasi orang tua sudah gitu ya. Harapan ke depan seperti apa Pak Mumu? Harapannya ke depan banyak siswa atau semua siswa lah. Semua siswa itu mentaati peraturan sekolah, khususnya dalam kegiatan pembiasaan upacara, selasa sehat atau Jumat ibadah itu mereka mengikuti aturan yang berlaku di sekolah gitu. Memakai seragam khususnya. Iya. Depannya begitu harapannya. Oke, harapannya jadi setiap pembiasaan memang benar-benar tertib ya, anak-anaknya tertib begitu ya. Oke. Ada rencana tindak lanjut nggak setelah harapan sudah tercapai, anak-anak sudah tertib gitu. Pak Mumu ada lagi nggak tindak lanjut yang lain yang mungkin lebih lebih meningkatkan ketertiban anak dan sebagainya begitu? Iya, nanti paling kita akan evaluasi dari beberapa rangkaian solusi tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika tidak mencapai hasil maksimal, nanti kita evaluasi kembali. Tapi mudah-mudahan hasil yang apa bisa didapatkan itu bisa maksimal juga. Oke, iya. Semoga ya Pak ya. Asal jadi catatannya harus kerjasama ya Pak ya, harus bersama-sama dengan warga sekolah begitu ya untuk menjalankan ini begitu. Iya. Oke, baik baik Bapak. Semoga apa keinginan Pak Mumu, harapannya begitu ya, nanti bisa tercapai gitu ya. Oke, Pak Mumu Ya, Ibu. sudah cerita-cerita sama saya, sudah menemukan solusi. Perasaannya bagaimana Pak Mumu? Sekarang perasaannya sudah jauh lebih apa sih namanya, jauh lebih lega lah ya. Iya. Paling tidak apa yang dirasakan saat ini sudah bisa saya bagikan ke orang lain, itu ke Ibu sebagai Oke. coach saya. Iya, oke baik. Baik Pak Mumu. Oke, baik. Ya, nanti ketika rencana sudah berhasil ya, sudah dijalankan, komitmen sudah berjalan, hasil evaluasi tindak lanjut tadi nanti sharing ke saya lagi ya Pak Mumu ya. Ya, Ibu, nanti saya sharing lagi ke Ibu. Oke, ya supaya bisa jadi bahan masukan juga nih untuk kegiatan di sekolah saya juga, begitu kan kita bisa sharing-sharing ya, berbagi pengalaman. Baik, ya, baik Ya, Pak Ibu. Mumu, ya mungkin begitu saja Pak Mumu ya. Kalau tadi sudah Ya, Ibu, makasih ditemukan, waktunya ya. iya sama-sama Pak Mumu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Ibu Isti dan juga Bapak Mumu yang sudah melakukan praktik coachingnya, sangat baik sekali. Di sini mungkin saya sudah mengamati ya Ibu Isti, dari Ibu Isti sebagai coachnya. Kita di sini saya sebagai pengamat melihat di mana dari alur tirta yang Ibu tadi sudah lakukan dalam praktik coaching ini, dari beberapa alur tirta tersebut, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang Ibu tanyakan kepada coachingnya tersebut, itu sudah ada semua ya, sudah terlihat dari alur tersebut. Nah, di sini mungkin tadi Ibu ingin mengembangkan dari kompetensi yang pertanyaan berbobot. Iya, ya. betul. Pertanyaan berbobot, iya. tadi saya sudah melakukan coaching tadi. Indikator yang ingin Ibu tercapai di sini, yang Ibu ingin kembangkan tadi itu mengenai dari apa tuh Bu indikatornya? Menggali, ya. Menggali potensi. Jadi supaya coaching menemukan sendiri begitu solusinya. Ya, menggali dari pertanyaan berbobot tadi Ibu yang berikan supaya coaching tersebut menggali gagasan yang
supaya bisa dari permasalahan tersebut bisa tercapai gitu ya Bu ya. Iya, Jadi iya. juga saya sudah mengamatinya, indikator yang Ibu lakukan sudah tampak ya seperti itu. Terus juga di sini permasalahan yang tadi sama Pak Mumu kan mengenai apa namanya Bu? Kedisiplinan murid. Kedisiplinan murid ya. Iya. Nah, di sini juga tadi Ibu sudah memberikan apa namanya pertanyaan agar kunci tersebut bisa solusi yang dibuat dari kunci tersebut, dari permasalahannya tersebut ya Bu ya. Mungkin itu termasuk dari pertanyaan berbobot Ibu ya. Jadi akhirnya kunci tersebut bisa menggali dari permasalahan dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut ya. Nah, Ibu yang saya tanyakan nanti kalau ada praktik coaching lagi, nah kedepannya nanti Ibu akan mengembangkan bagian kompetensi yang mana? Karena Ibu tadi saya sudah mengamati dari kompetensi berbobot, pertanyaan berbobot sudah tampak. Nanti kedepannya Ibu mau yang mana kompetensi yang akan dikembangkan? Oke, kalau tadi sudah ya pertanyaan berbobot sudah saya coba kembangkan begitu ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba untuk mengembangkan kesadaran penuh ya begitu. Jadi kita benar-benar fokus nih untuk memperhatikan apa yang diceritakan Koci begitu ya supaya kita mampu menggali potensi Koci tersebut. Nah, itu mungkin Ibu yang akan kembangkan di lain waktu mengenai dari praktik coaching tersebut. Iya, iya. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih dari keseluruhan kompetensi yang ada, Ibu bisa memiliki kemampuan dari kompetensi tersebut ya Bu ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini dari praktik coaching kita untuk hari ini. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melaksanakan proses praktek coaching begitu dengan saya sebagai observer. Saya Istiani dari SMP Negeri 1 Cimanuk sebagai observer. Kemudian ada Bu Yani Agustini dari SMP Negeri 4 Pandeglang sebagai coach dan Pak TB Mumu dari SD Sukasari sebagai coach. Iya, Sukasari 1. Sukasari 1 sebagai coach. Baik. Kita mulai saja ya Pak Mumu ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mumu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak. Hujan di Cimanuk mah hujan, Pak. Sama di sini juga hujan. Iya. Oke, baik. Iya. Ini kan rencananya Pak Mumu nanti mau melaksanakan praktek coaching ya sama Bu Yani, begitu ya? Iya, Ibu. Iya, oke. Baik, sebelum Bapak praktek sama Bu Yani, praktek coaching, mungkin saya pengen tahu beberapa hal dulu nih ke Pak Mumu. Kira-kira apa ini yang sudah dipersiapkan Pak Mumu untuk praktek coaching dengan Bu Yani? Yang saya sudah persiapkan itu saya akan memaksimalkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, Bu. Oke. Jadi yang sudah dipersiapkan adalah Pak Mumu kompetensinya sudah disiapkan ya, yang ingin ditunjukkan begitu ya. Oke. Baik, dari kompetensi coach Pak Mumu kan ada 3 ya kompetensi coach itu. Bagi yang mana nih yang ingin dikembangkan sama Pak Mumu? Yang ingin saya kembangkan itu yang presence, yang kehadiran penuh. Kehadiran penuh, iya. Kenapa itu Pak Mumu? Kenapa memilih yang itu nih kompetensinya yang dikembangkan gitu?
Jadi kadang-kadang ketika saya mendengarkan coach menyampaikan, saya kadang-kadang ikut ini nih, ikut apa sih namanya? Ikut ke dalam apa yang disampaikan gitu. Akhirnya saya nggak fokus apa yang Oh, disampaikannya. iya, Kadang-kadang baik. mendengarin tapi nggak fokus. Iya, iya, iya. Jadi kurang fokus ya Pak Mumu. Jadi ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh dari Pak Mumu. Baik. Untuk Betul itu. alur tirta yang akan dipraktekkan Pak Mumu dalam percakapan coaching nanti nih, yang pengen diobservasi yang mana nih Pak Mumu? Yang diobservasi itu ketika identifikasi. Oke, identifikasi masalah ya. Baik, tahap yang kedua nanti Iya, yang iya. saya akan observasi. Nah, kira-kira indikator Ya. keberhasilan Pak Mumu nih, ukuran keberhasilannya dari praktek coaching ini nanti apa nih? Kalau indikatornya ketika nanti coach sudah bisa secara mandiri menemukan solusinya, itu indikator yang ketercapaian di kegiatan coaching kali ini. Oke, berarti mandiri ya, mandiri dari coach menemukan solusi begitu ya. Oke, baik Pak Mumu, mungkin itu yang hanya itu yang ingin saya tanyakan sebelum Pak Mumu praktek coaching. Bisa dimulai, Ya. silahkan praktek coachingnya dengan Bu Yani, mangga disilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam, Pak Mumu. Apa kabar, Pak Gimana? Mumu? Lah, sehat. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ya, begitu juga saya. Alhamdulillah sehat, Pak Iya. Mumu. Ini Lagi sedang hujan ini ya, ini, Pak Bu. Mumu. Ya, gimana? Lagi ini ya. Sekarang udah ulangan ya anak-anak. Lagi ada waktu. Iya, lagi ulangan ya. Tapi udah beres kemarin udah. Udah Udah beres. beres Ini ya. sekarang juga hujan nih. Ya. Lagi, Ada lagi waktu hujan nggak, Pak kondisinya. Mumu? Ada. Kan kemarin juga udah kita udah janjian ya ketemuan Ya. secara online sekarang gitu. Maaf kalau sebelum-sebelumnya saya belum bisa. Belum bisanya karena banyak kegiatan juga di sekolah. Baru kali ini Ya, saya bisa sama. menyempatkan waktu buat Ibu Yani. Jadi mudah-mudahan di pertemuan kali ini lancar, nggak ada kendala juga, Bu ya. Ya, Pak Mumu. Ini Pak Mumu. Gimana Ibu, gimana? Apa nih? Betul ini, Bu. Kasih ya atas waktunya sudah Ya, diluangkan gitu ya Pak Mumu buat saya gitu di sini. Saya ingin ada beberapa percakapan lah dengan Pak Mumu gitu ya Pak Mumu. oh gitu. Mungkin di Gimana, sini gimana? saya Rencananya? mengenai permasalahannya itu dengan murid-murid saya Pak Mumu gitu. Oh, murid-murid. Iya, Ya gimana itu? murid-murid saya di sini setelah pandemi mungkin ya Pak Mumu, kan kita luring kembali Ya, dalam 1 tahun ini ya Pak Mumu ya. betul, betul. Iya, di sini dari kedisiplinan murid yang saya hadapi gitu ya, semakin menurun Pak Mumu kedisiplinannya. Kedisiplinannya. Ya, entah Ya, ini terus? tadi dari pandemi bisa anak Hmm, tersebut bisa berinteraksi kembali ya di dalam dunia pendidikan seperti itu, ke sekolah kembali iya, istilahnya iya. Pak ya. Betul. Nah, di sini saya akan Iya, bercerita betul. mengenai murid saya itu dalam disiplinnya itu akhir-akhir ini murid saya itu uh, Ya, dalam kedisiplinannya sangat menurun. Saya lihat dari kedisiplinannya itu dari hmm, segi berpakaian, masuk sekolah, terus juga dari hmm, anak laki-laki yang berpakaian. rambutnya panjang seperti itu, ya Pak Mumu ya. Hmm, Nah di sini iya, mungkin anak tersebut itu terbiasa dengan keseharian di rumahnya mungkin ya seperti itu. Jadi ke sekolah mereka itu harus berinteraksi kembali seperti itu, Pak Mumu. oh gitu. Jadi pada intinya apa sih namanya? Ketidakdisiplinan ini akibat dari pandemi juga karena sudah berlangsung lama ya. Baik siswa perempuan atau laki-lakinya juga ya. Ada yang gondrong tadi. Terus tujuannya apa nih Bu? Tujuan dari pertemuan ini?
setelah Ibu mengetahui permasalahan tadi? Tujuannya apa? Nah, dari tujuan yang saya ingin pertemuan hari ini itu, ini sharing Ya, aja mungkin ya dengan Pak Mumu gitu ya, mengenai kondisi iya, murid-murid saya di sekolah sekarang ini. betul. Kalau untuk saya nilai, murid perempuan mas sudah minimal dari keseluruhan sudah bagus ya gitu ya. Sudah Ini yang bagus ya. permasalahannya ini di titik beratnya itu murid dari laki-laki Pak Mumu ya. Oh, Murid laki-laki laki-laki ya. itu dia itu seragamnya itu yang saya apa namanya risihkan gitu ya, dari Oh, seragam jadi seragam ya, seragamnya ya. dikeluarkan, nah, tidak rapi dan juga rambutnya panjang gitu ya. Nah di sini Mm-mm. itu yang membuat saya risih gitu. Beberapa kali sudah dinasehati dan juga Iya. teguran, tapi mereka tidak mengindahkan hal tersebut. Seperti itu Pak Mumu. Oh gitu. Jadi mereka sudah diingatkan tapi mereka tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan ke mereka, Bu ya. Ya, baik Pak Mumu. Kalau untuk ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini apa nih nanti? Ukuran Nah, keberhasilannya. keberhasilannya mudah-mudahan ada apa namanya, setelah saya mencurahkan gitu ya permasalahan saya di sini, Iya. bisa saya ada sedikit kedepannya saya bisa apa namanya, anak tersebut bisa mendengarkan apa yang saya perintahkan gitu ya, dan disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah ini. Nah ini kan saya sudah Oh melakukan gitu. hal tersebut Oh berkali-kali, gitu. menasihati, menegurnya supaya anak itu bisa Iya. adanya membangkitkan dari kesadarannya, untuk kesadaran diri untuk berdisiplin seperti itu Pak Mun. Oh gitu ya. Jadi itu ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini ya. Ya, untuk Untuk selanjutnya, kesempatan yang dimiliki oleh Ibu di sekolah tuh kayak gimana sekarang kesempatannya? di sini mungkin saya sudah melakukan hal tersebut ya kepada siswa, Iya. agar siswa Mm. itu bisa mau dengan sendirinya tanpa ada Iya. peneguran dari saya gitu sebagai Iya. gurunya. Dia bisa melakukannya. Dia dari rumah sudah rapi, begitu Pak, Iya. pakaiannya. Jadi di sekolah itu sudah terlihat ada kerapihan dari seragam maupun rambutnya gitu. Dan juga ya menghargai dan apa namanya menegakkan dari peraturan yang ada di sekolah ini tentang kedisiplinan tersebut. Ini di sini memang kerapihan pada seragam itu juga merupakan sudah adanya dari disiplin ya Pak ya, seperti itu mungkin. Iya, betul. Betul, betul. Yang menjadi hambatan apa nih kira-kira dari ketidakdisiplinan anak yang dihadapi oleh Ibu sekarang itu apa? Dari hambatannya yang saya rasakan di sini, ini Hmm. uh, kemarin itu pas mau menghadapi ujian sekolah itu ya Pak, pas ya penilaian akhir semester ini. Iya, iya, Itu pas pengambilan legitimasi apa namanya ujian peserta itu kartu peserta ya. Nah itu anak-anak jadwal mengambilnya peserta ya? masing-masing Oh, ya. peserta ya? Mengambilnya Iya. masing-masing siswanya satu-satu gitu kan. Nah itu terlihat tampak Hmm. gitu ya sama saya. Wah ternyata ini anak-anak banyak sekali gitu yang rambutnya panjang, aduh bajunya juga sudah ada yang tidak dimasukkan gitu ya Pak. Nah di situ Iya. yang jadi saya hambatannya gitu. Oh gitu. Nanti kira-kira ketika Ibu sudah mengetahui hambatannya, terus ketika Ibu sudah mengetahui kesempatan apa yang Ibu miliki, kira-kira solusi yang apa sih namanya yang bisa dijalankan itu kayak gimana kira-kira solusinya? Solusinya mungkin di sini pertama saya akan melaporkan mungkin ya kepada kepala sekolah dan juga Iya, kepada guru yang lainnya, wali kelasnya juga ya Pak. Uh, iya.
kalau dari sekolah sudah melakukan tindakan seperti itu, tapi tidak ada perubahan. Nah, di sini kita akan adakan pemberitahuan kepada orang tua seperti itu, Pak Momo, ya. Oh gitu. Iya, Jadi menyampaikan kepada kepala sekolah, terus juga kalau misalnya tidak diindahkan akan memberikan surat peringatan barangkali begitu Ibu ya. betul Pak, seperti itu. Yang jadi prioritas Ibu sekarang itu dari permasalahan-permasalahan ketidakdisiplinan, apakah semuanya akan akan diselesaikan, contoh rambutnya atau misalkan bajunya yang tidak sesuai dengan harinya, yang jadi prioritas apa kira-kira permasalahannya? Yang akan saya jadi prioritaskan itu ya dari kerapihannya itu loh Pak, seperti itu ya, Oh, kerapihan. kerapihannya agar Mhm. siswa saya gitu ya, murid saya ini dalam penilaian dari saya sebagai gurunya, yang lainnya juga, bahkan dari masyarakat yang lainnya juga dinilai bahwa sekolah di kita ini murid-muridnya sangat rapi gitu ya, sangat disiplin. Itu juga sudah Oh gitu. melakukan penilaian yang sangat bagus gitu ya dari Iya, masyarakat nanti kita seperti itu mungkin Pak. iya, iya. Jangka waktunya kira-kira kapan, Bu? Mau dilaksanakan tuh solusi yang tadi sudah Ibu Ya, jelaskan? dalam jangka waktu kita sudah melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, tetapi kan di sini Ya. kita mengabarkan kepada orang tuanya juga kan seperti itu. Nah, ini di Mhm. sini mungkin pada waktu hari ini, minggu ini gitu kan sudah melakukan uh, ulangan ujian ya semesteran ini. Mhm. Saya akan melihat pas pembagian rapot itu anak-anak sudah terlihat rapi, bagus gitu Pak. Ada perkembangan gitu ya dari apa yang Iya. saya sudah beri nasihat tersebut, teguran tersebut. Mhm. Kalau seandainya nanti pas bagi rapot masih tetap sama kondisinya, anak belum rapi juga, mau gimana kira-kira tuh? Nah, itu kan pembagian rapot itu kita memanggil orang tua, Pak, kebetulan seperti itu. Anak-anak dihadirkan, orang tua juga ada. Oh jadi Nah, itu mungkin orang tua. Ya. langsung kita memberitahukan kepada orang tuanya. Nah, di situ kita Ya. pas sudah masuk yang akan datang semesteran 2 itu, anak-anak tersebut sudah bisa melakukannya gitu, apa yang kita inginkan seperti itu mungkin Pak. Mudah-mudahan orang tua juga memahami gitu kan, bisa bisa mendukung gitu Pak dari apa yang kita lakukan tersebut, supaya anak kedepannya bisa Iya. merubahnya kesadaran dirinya seperti itu Pak. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira apa komitmen dari Ibu agar apa sih namanya terhadap rencana yang Ibu akan lakukan itu? Komitmennya kayak gimana? Komitmennya saya di sini menginginkan anak-anak supaya disiplin, supaya nanti ke depannya tanpa ada teguran-teguran tersebut. Nah, di sini mereka bisa melakukan kesadarannya, Pak. Dari kesadarannya tersebut, nah bisa mereka sudah melakukannya dengan sendiri. Seperti itu. Kita hanya Iya. bisa mengingatkannya saja mungkin ke depannya seperti itu. Iya. Itu komitmen saya mungkin, Pak. Komitmennya kayak gitu ya. Terus siapa yang terlibat yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi? Nah, dari komitmen saya di sini mungkin dari keseluruhan warga sekolah mungkin Pak, kita itu melibatkan dari warga sekolah, bisa Ya. dari ibu kepala, wali kelasnya, kita semua, terus juga kepada tenaga pendidiknya juga harus kita arahkan, semuanya harus bergerak. Jadi semua warga sekolah ya? Ya, itu mungkin kepada warga sekolah. Iya. Komitmen saya. Luar biasa ini Ibu Yani ini. Nah, bagaimana Ibu Yani dengan apa sih namanya dari pertemuan ini? Bagaimana dengan tindak lanjut ke depan? Tindak lanjut ke depannya nih dari hasil obrolan kita kali ini. Tindak lanjutnya kayak gimana?
perasaan saya sudah saya ungkapkan ini mengenai permasalahan-permasalahan ini dengan Pak Mumu. Saya juga tidak Iya, mendapatkan solusinya mungkin ya Pak. iya, Kedepannya mungkin agar siswa saya itu memiliki kesadaran penuh untuk bisa betul. menjadi siswa yang disiplin seperti itu nih Pak. Itu Siswa adalah disiplin. harapan. Ya, Baik, Bu Yani luar biasa sekali tadi sudah memaparkan apa sih namanya permasalahan juga ditambah solusinya dari Bu Yani luar biasa sekali. Eh Nanti mudah-mudahan ini juga kan apa dari hasil dialog ini kan itu jadi berbagi kepada saya juga ya. Nanti ya, ke depannya kalau bisa ada permasalahan yang serupa di sekolah saya juga pasti akan menggunakan solusi yang Ibu Yani tadi tawarkan itu luar biasa banget. ya. Barangkali itu Bu Yani untuk pertemuan kita kali ini nanti kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Saya tunggu kabar selanjutnya dari yang Ibu Yani apa sih namanya sampaikan tadi. Demikian Bu Yani, nanti Ya kita bertemu Pak, lagi ya. ya Pak. Nanti saya kabarkan ya Pak. Iya, ya Ibu. Terima kasih Jaga kesehatan Bu. Bapak ya, atas waktunya. Ya, Ya, ya Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Mumu. Iya Ibu. Ya. Oke, udah praktek coachingnya Pak Mumu? Udah Bu, tadi Oke, barusan. oke, baik. Gimana nih? Apa aja nih tadi yang udah dibicarakan di praktek coaching nih? Nah, tadi Koci sudah menyampaikan permasalahannya Ya. dan Koci juga secara mandiri sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau gitu. Ya, oke, alhamdulillah lah ya. Dari praktek coaching, coach sudah bisa menemukan sendiri solusinya, begitu ya. Dari Sudah hasil bisa. observasi yang saya amati, begitu ya. Tadi kan Pak Mu pengen diamatinya, yang diobservasi pengen yang di bagian identifikasi masalah, begitu ya. Ya, Betul. jadi yang saya amati tadi Pak Mu sudah melaksanakan itu identifikasi masalah dengan Ya, menanyakan kesempatan apa yang ya kesempatan ya, yang ada, kemudian menanyakan hambatan kepada Bu Yani ya, begitu ya. Ya, betul. jadi sudah ada identifikasi masalah yang ditanyakan, yang diungkapkan oleh Pak Mumu ya untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi sama Bu Yani. Baik. Nah, Ya, dari tadi kan Pak Mumu sudah ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh begitu ya. Kira-kira untuk betul. ke depan begitu ya, kalau ada praktek coaching lagi gitu, kompetensi apa nih yang ingin Pak Mumu kembangkan begitu? Jadi ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi dari mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot, iya. Jadi ingin lebih mengembangkan kompetensi di sana begitu ya. Tadi sudah Ya, untuk kehadiran penuh sudah dilakukan begitu ya. Perasaannya bagaimana Pak ya. Mumu? Rasanya senang sih sudah bisa menjadi coach bagi coach Oke, iya. bagi orang lain lah. Iya, iya, baik. Oke, Pak Mumu, mungkin itu ya hasil yang sudah saya amati. Pak Mumu praktek coachingnya sudah bagus ya. Tadi sudah saya tanyakan apa yang sudah dilakukan. Jadi yang diajukan Pak Mumu sudah menggali potensi dari coach itu sendiri ya, mengeluarkan Ya, potensinya sendiri begitu. ya, Nanti semoga ke depan lagi ketika ada praktek coaching lagi gitu ya, kita bisa lebih meningkatkan lagi dari kompetensi yang kita miliki. Mungkin itu Pak Mumu ya. Kita ya. ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama Ibu, terima Ya, kasih waktunya juga. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah, Pak. Ya, selamat pagi rekan-rekanku semua CGP Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang. Kali ini kita akan melakukan praktek coaching. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya TB Momo ML. Di sini saya akan bertindak sebagai pengamat. Ada Ibu Yani Agustini, di sini Ibu Yani Agustini akan bertindak sebagai coach ya Bu ya. Ya, betul Pak. Selanjutnya Ibu Yani akan bertindak sebagai coach. Sebelum kita melakukan kegiatan praktik coaching kali ini, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Yani Agustini kenal dengan kompetensi sebagai coach. Ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan dan saya amati nanti. Yang saya akan amati alur ceritanya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak dalam kegiatan praktik coaching kita kali ini. Nah, Ibu Yani, itu rubrik yang akan saya kembangkan dalam sesi kita kali ini. Yang pertama, Bu Yani, kalau boleh tahu nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi coaching yang saya akan kembangkan, Ya. itu mungkin dari kemampuan untuk hadir penuh ya Pak ya, present. Kehadiran penuh atau presence ya Bu ya. Ya. Kenapa Bu? Karena di sini saya supaya lebih fokus gitu ya dengan permasalahan klien saya gitu ya Pak ya. Oh gitu, supaya lebih fokus dengan permasalahan kliennya ya, atau coachingnya ya. Ya. Nah nanti untuk bagian mana nanti yang secara spesifik dari alur tirta yang ingin saya amati? Mungkin karena saya ingin ada di tadi itu kompetensi dari prinsip kehadiran penuhnya, saya ingin mengetahui identifikasinya, gitu, Pak. Dari alur saya ingin mengetahui identifikasi permasalahan. Identifikasi ya. Mengidentifikasi. Oke, selanjutnya kalau yang ketiga tuh apa indikator dari bagian spesifik tadi? Kenapa pengen ke bagian ke bagian identifikasi gitu? Saya ingin ya mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kuci tersebut. Oh, ingin mengetahui permasalahannya ya? Ya. Baik Ibu, nanti setelah percakapan ini selesai, Ibu Yani nanti langsung melakukan praktik coaching dengan Ibu Istiani. Terima kasih. Saya akan mengamati secara langsung, tapi dengan kondisi kamera tertutup ya. Terima kasih Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Hujan di sini mah Bu? Iya Bu, hujan juga di sini Bu. Iya. Alhamdulillah, diberkahi hujan. Amin, amin, amin. Sifat berkah ya Bu. Amin. Ya baik Bu, dalam rencana pertemuan hari ini, apa ini Bu yang akan Ibu ceritakan? Iya, baik. Saya ingin ngobrol nih sama Ibu ya, ingin sharing, pengen cerita ini tentang masalah yang saya hadapi sendiri Bu, permasalahan saya sendiri. Jadi saya itu belum bisa memanage waktu dengan baik Bu. Dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan begitu ya, belum maksimal gitu Bu. Ya, itu dari beberapa kegiatan-kegiatan Ibu yang banyak sekali. Nah, di sini mungkin Ibu dalam pengaturan waktunya yang Ibu harus mengatur gitu ya, agar kegiatannya tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Iya. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang ini Ibu yang Ibu rasakan, Desti? Iya, jadi saya Bu minggu kemarin ya, saya merasa beban gitu ya Bu ya. Ada beban karena kebetulan di sekolah saya ada pameran dari sekolah penggerak ya. Kita ada panen raya project dan saya ketuanya. Jadi banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan begitu ya. Kemudian jadi
saya harus sebenarnya ya ke sana ke sini ya, tanggung jawab dari seksi ini saya harus kontrol begitu kan, supaya kegiatannya berjalan dengan lancar begitu ya. Karena kegiatan besar ya, lumayan cukup besar Bu, karena kami mengundang orang tua siswa ya, 150-an orang, kemudian mengundang dari dinas ya, kemudian mengundang dari kepala sekolah dari sekolah-sekolah dekat ya, kepala sekolah SD dan SMP begitu. Jadi saya menginginkan kegiatan itu berjalan lancar begitu. Nah, akhirnya Bu, tadi beban tadi kenapa lebih merasa berat begitu ya? Karena akhirnya dengan saya fokus di satu kegiatan itu, akhirnya tugas yang lainnya yang nggak terpenuhi begitu Bu. Tugas yang lainnya terbengkalai, keteteran sayanya begitu Bu. Ya, banyak sekali ya kegiatan Ibu ya. Ibu sebagai ketua koordinator juga ya, itu tanggung jawab ya Bu ya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Nah, di sini mungkin menurut Ibu ini uh, dari banyaknya kegiatan seperti itu. Nah, apa yang akan Ibu mungkin lakukan seperti itu agar kegiatannya Ibu yang hadapi agar bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Iya. Jadi Bu, keinginan saya tugas dan kegiatan saya bisa berjalan beriringan dengan selesai semuanya begitu ya. Selesai Ya. semuanya. Ya. Jadi saya tanggung jawab di proyek, kemudian kita punya kewajiban ya, punya tugas sebagai CGP ya, mengerjakan tugas-tugas di LMS. Pekerjaan saya sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya, pengennya semuanya beriringan Ibu, berjalan bersama-sama begitu ya, semuanya terselesaikan, pengennya seperti itu Bu. Ya, itu mungkin keinginan Ibu ya ke depannya seperti itu. Iya. Posisi sekarang yang Ibu alami nih ya, menurut Ibu itu yang Ibu rasakan ada di level berapa nih dalam kegiatan-kegiatan yang Ibu hadapi sekarang ini? Iya, jadi saya kalau di level menilai diri saya sendiri nih ya, mungkin di level 5 sampai 6 lah Bu saya. Karena saya merasa belum bisa memanage waktu dengan baik gitu ya, masih banyak yang tugas keteteran, terbengkalai, ada yang tidak terselesaikan dan sebagainya begitu Bu. Itu di level posisi sekarang Ibu seperti itu ya, karena Iya. Ibu di mana memanage waktunya belum bisa seperti itu ya Bu ya, supaya pekerjaannya ini terselesaikan dengan baik, Iya. tercapai seperti itu. Nah, itu harapan yang diinginkan ada di level berapa supaya kegiatan yang Ibu lakukan ini seperti itu Bu? Ya, harapannya saya bisa di level 8 sampai 9 ya Bu ya. Kalau 9 mungkin terlalu tinggi ya, tapi kalau ya setidaknya di level 8 lah. Di level 8 kegiatan sudah mulai teratur sesuai dengan ibaratnya sesuai dengan ini ya, kegiatannya, tugasnya saya bisa terselesaikan lah gitu secara teratur begitu Bu. Ya, dari level 8 ya Bu ya, Ibu yang inginkan agar permasalahan dari semua kegiatan Ibu, baik kegiatan yang di sekolah, kegiatan yang di luar sekolah juga, dan juga di dalam pekerjaan rumah ya, rumah tangga ya Bu ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini setelah itu mungkin apa yang Ibu akan lakukan solusinya agar level tersebut tercapai seperti itu Bu? Ya, jadi yang ingin saya lakukan nanti saya akan membagi waktu Bu ya, membagi waktu di mana nanti untuk waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, waktu untuk mengerjakan tugas sekolah, tanggung jawab di sekolah, kemudian waktu juga untuk mengerjakan LMS begitu ya di tugas-tugas CGP, dan mungkin nanti ada kegiatan lain lagi begitu ya. Jadi saya harus membagi Bu, waktunya harus saya bagi-bagi nih supaya semuanya ibaratnya tercover dan terselesaikan begitu Bu. Ya, banyak sekali ya kegiatannya Ibu, itu dari tugas-tugasnya juga mungkin Ibu harus mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan targetnya ya Bu ya. Iya Nah, betul Bu. mungkin itu kan harus ada penjadwalan gitu seperti itu.
Nah, setelah itu rencana yang akan Ibu buat, itu bagaimana itu Bu yang akan Ibu ke depannya supaya tercapai Iya, target tersebut iya. gitu Bu. Ya, jadi rencana saya Bu, saya ingin membuat jadwal harian begitu ya. Jadwalnya nanti akan saya bagi ya, pagi itu untuk jadwal sekolah, pagi sebelum berangkat sekolah berarti saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang bisa saya selesaikan pagi itu. Kemudian siang waktunya saya sekolah berarti saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah seperti tugas kita sebagai guru ya, mengolah nilai dan sebagainya ya. Setelah pas ini kemudian tugas juga tanggung jawab saya sebagai ketua proyek seperti itu. Jadi tugas sekolah saya selesaikan waktu di sekolah begitu ya Bu ya. Nah setelah pulang sekolah saya bisa menyelesaikan tugas LMS begitu Bu ya, sambil setelahnya saya bagi lagi, saya susun lagi jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan juga untuk mengurus anak-anak ya Bu ya, tentunya karena anak-anak itu membutuhkan waktu free kita juga ya gitu, karena mereka menuntut juga untuk didampingi oleh kita. Mungkin itu Bu yang jadi saya akan membuat jadwal harian begitu ya Bu ya. Itu. Ya Bu, di sini nanti kan Ibu akan membuat jadwal ya, rencananya ya. Nah, mungkin ada beberapa rencana dalam penjadwalan itu Ibu tidak sendiri mungkin ya Bu ya. Perlu dukungan juga yang Betul, Ibu betul, harus betul Bu. agar tercapai Iya, dari iya. kegiatan Ibu yang lakukan tersebut. Menurut Iya. Ibu dukungan seperti apa yang harus ada seperti itu Bu? Iya. Dukungan yang saya harapkan, dukungan yang pertama dari keluarga tentunya Bu ya. Selain dukungan moral ibaratnya ya, tetap memberikan kita motivasi ya supaya tetap menjalankan tugas-tugas ya, kewajiban kita terutama kalau di sekolah kan berarti itu enggak tanggung jawab kita ya, kewajiban kita gitu ya, begitu tugas-tugas CGP juga tugas kita begitu ya. Jadi kemudian dukungan keluarga yang lain ya kita saling membantu Bu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah begitu. Harapannya seperti itu untuk dukungan keluarga. Selain itu yang saya harapkan adalah dukungan dari teman-teman rekan sejawat di sekolah gitu. Karena seperti tadi saya sampaikan saya posisinya sebagai koordinator proyek, saya tidak akan bisa bekerja sendirian ya Bu ya. Saya harus bekerja sama berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain ya, pembimbing proyek yang lain supaya kegiatan proyek berjalan lancar dan itu ya kita semuanya sama-sama melaksanakan gitu. Jadi bukan hanya saya sendiri begitu. Mungkin itu Bu. Ya Bu, itu dukungan ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan semua dari dukungan orang-orang terdekat Ibu bisa membantunya ya Bu ya. Amin, amin, amin. Yang Ibu hadapi itu amin, amin. tujuannya tercapai. Nah, menurut Ibu dalam bayangan Ibu nih, dalam dukungan tersebut itu bakal seperti apa nantinya ke depannya Bu? Ya, harapannya ketika dukungan itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya pekerjaan rumah ibaratnya bisa terselesaikan bersama-sama lebih cepat gitu ya. Jadi sehingga saya masih punya banyak waktu nih, ada waktu untuk mengerjakan LMS, ada waktu untuk bersama dengan anak-anak. Jadi akhirnya kan anak-anak juga merasa ini ya, merasa disayangi oleh kita begitu ya, tidak merasa terabaikan begitu karena ketika banyaknya tugas anak-anak merasa terabaikan nih oleh kita begitu kan. Nah, kemudian dukungan dari teman-teman rekan sejawat, ya harapan saya masih ke depan gitu ya, semua kegiatan kita di sekolah berjalan dengan baik begitu Bu. Ya Bu, mudah-mudahan semua yang ada di sekitar Ibu bisa ya Bu ya mendukungnya. Amin, amin. Ibu ada waktu luang buat keluarga, Iya. tugas-tugas yang lainnya. Iya, amin. Walaupun Ibu bisa merasa nyaman dengan pekerjaan Ibu sebagai seorang pendidik ya Bu Iya, ya. iya, betul Bu, betul. Yang lainnya gitu ya, tanpa terbayang-bayang dengan penuhnya kegiatan yang di luar sekolah. Betul, betul. Iya, iya Bu. Mana di sini Ibu rencana mana dulu nih dari penjadwalan Ibu yang akan dibuat? Nah, kedepannya dulu nih, yang mana dulu Bu yang akan dibuat? Ya, kalau yang ingin saya buat mungkin saya tetap ini ya Bu ya, maksudnya menyesuaikan dengan waktu ya. Jadi semuanya menjadi prioritas nih bagi saya gitu ya, karena harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Jadi saya jadwalnya akan menyesuaikan dengan waktu. Memang ketika waktu misalnya jam 7 sampai jam 2 siang itu jadwal di sekolah, berarti itu saya
dijadwalkan untuk kegiatan sekolah ya. Yang di rumah berarti sore untuk kegiatan yang di rumah. Jadi saya tetap sesuai dengan waktunya masing-masing, Bu, begitu. Iya. Jadi Ibu di mana akan memprioritaskan yang terlebih dahulu yang dilakukan ya Bu ya, Iya, agar nanti sesuai dengan apa namanya kegiatan yang akan dilakukan itu nanti mungkin sesuai dengan tadi tuh kegiatan LMS misalkan Ibu ya, Ibu harus mengerjakannya jangan sampai terlewati untuk pengiriman tugasnya seperti iya, itu. iya, iya. Juga dengan di sekolah dan juga di rumah seperti itu. Iya, Nah iya. Ibu kira-kira dalam pembuatan jadwal ya jadwal yang Ibu akan buat itu kira-kira Ibu akan membuatnya kapan Bu? Ya, insya Allah saya jadwal karena hari ini hari Jumat ya Bu ya. Jadi insya Allah nih hari Sabtu nih besok saya buat. Saya actionnya mulai nanti hari Senin Bu. Hari Senin itu sudah saya mulai on kan ya sesuai dengan jadwal. Jadi jam sekian saya harus ini nih sesuai dengan ini ya saya harus komitmen ya dengan jadwal yang sudah saya buat gitu ya. Gitu Bu. Harapannya Senin sudah bisa terlaksana. Ibu tadi katanya membuat jadwal. Nah, itu komitmen Ibu ya. Iya, iya, iya Ibu. Komitmen Ibu bagaimana nanti itu supaya Ibu terselesaikan dari sudah membuat jadwal tersebut kegiatannya agar tercapai seperti Iya, itu. iya. Jadi Bagaimana? ya komitmen saya berarti saya harus mematuhi jadwal yang saya buat sendiri ya Bu ya. Saya harus sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan begitu karena nanti ketika saya melanggar komitmen itu sendiri yang repot nanti saya sendiri. Nah pekerjaan akan menumpuk sendirinya juga jadi saya juga yang akan kerepotan begitu Bu. Ya, Bu. Nah, berarti itu komitmen Ibu ya dari yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, bisa dilihat dari berapa hari nanti kita akan melihat perubahan dari yang Ibu sudah buatkan jadwal tersebut, Bu? Seminggu mungkin ya Bu ya. Kita coba seminggu nih semoga bisa berjalan dengan baik. Nanti setelah seminggu itu kita evaluasi nih apakah sesuai enggak nih dengan jadwal yang sudah saya rencanakan begitu Bu. Ya. Kita mungkin Ibu mungkin dilihat dulu ya dalam 1 minggu ini ya dalam perubahan kegiatan yang Ibu sebelum dan sesudahnya gitu ya. Iya, iya. Setelah Ibu membuat jadwal ya Iya. dalam rencana yang akan Ibu buat tersebut. Betul. Nah, mungkin di sini setelah dalam pertemuan ini Ibu yang Ibu rasakan hari ini bagaimana Bu setelah adanya pertemuan dengan saya seperti itu? Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tadinya yang tadi saya sampaikan saya punya beban nih. Saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Banyak tugas yang menumpuk belum terselesaikan. Ketika saya udah ngobrol sama Ibu nih, udah lega nih Bu ya. Udah lumayan lega. Saya bisa menemukan nih saya pengen ngapain nih. Oh saya buat jadwal. Saya mau apa begitu gitu ya. Dan saya minta dukungan siapa saja nih untuk menjalankan rencana yang saya buat begitu ya. Jadi lumayan Bu. Alhamdulillah sudah lega begitu Bu. Ya, mungkin sudah ada pencerahan gitu ya, Ya, Bu ya. betul, betul, Bu, betul. Dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini. Iya. Mungkin itu kita akan melihat ke depannya dalam 1 minggu ini ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Nanti Ibu bisa sharing lagi lah dengan saya gitu ya. Iya. Satu perubahan dari Ibu gitu, dari rencana yang akan Ibu lakukan. Iya, gitu ya. iya. Mungkin ada yang lainnya akan dibicarakan itu Bu Siti? Cukup kali ya Bu ya. Alhamdulillah saya sudah menemukan beberapa ide ya, beberapa solusi untuk permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Ya mohon doanya semoga apa yang saya rencanakan, apa yang ingin saya laksanakan tadi berjalan dengan baik begitu Bu. Mudah-mudahan saya doakan semoga rencana yang Ibu akan buat Insya Allah berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, 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 amin Bu, amin, amin. Iya. Terima kasih Bu Isi. Iya, sama-sama saya. Terima kasih Bu, Ibu sudah mau mendengarkan ya sharing saya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali Bu Yani. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yani. Ibu Yani luar biasa sekali tadi dialog percakapan coaching Bu Yani antara Ibu Yani dengan Ibu Isti yang tadi saya sudah amati.
Ya, Tadi Pak. saya mencatat beberapa hal dari yang saya amati, Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya, Pak. Mangga, silakan. Oke, yang pertama tadi saya mengamati saat Ibu Yani melakukan supervisi itu sudah lebih baik, sudah baik, bahkan lebih baik dari standar yang kita rujuk begitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Yani juga sudah bisa memaksimalkan kompetensi presence, mendengarkan aktif dan memaksimalkan juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching yang tadi Ibu lakukan coaching itu sudah bisa menemukan permasalahan sendiri. Selanjutnya saya juga mengamati tadi di alur cerita yang Ibu Yani lakukan ini sudah terpenuhi ya. Di awal kan tadi indikator ketercapaiannya itu adalah tentang identifikasi Ibu ya. Iya. Ya, identifikasi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya juga akan siap membantu Bu Yani kembali melakukan kegiatan coaching ini. Semoga kita bisa bertemu dan berdialog ke depan Bu ya. Tapi sebelumnya ada nggak sih apa sih namanya kompetensi lain gitu yang nanti kalau kita ke depan bertemu itu yang akan selain selain apa presence dan identifikasi bisa diceritakan Bu? Mungkin yang saya ingin lakukan lagi mengenai kompetensi dalam coaching ini itu pertanyaan berbobot mungkin ya Pak ya. Tadi saya sudah Pertanyaan melakukan, berbobot. ya, ingin melakukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, nanti selanjutnya sebelum ditutup kegiatan ini nanti Bu Yani menyatakan yang didapat dari kegiatan coaching kali ini apa nih Bu? Dari mulai perasaan Ibu ketika sudah bisa mengcoach apa sebenarnya coachingnya tadi, apa yang Ibu rasakan sekarang? Setelah saya tadi sebagai coach ya, Iya, saya merasa uh, memberikan suatu pertanyaan uh, kepada coach. Di sini saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dari coach tersebut di sini gitu Pak. iya. Berikan waktu luang juga kepada coach saya agar bisa mengungkapkan apa yang sedang dialaminya seperti itu. Oh gitu. Oke. Tapi pada intinya yang sudah saya simpulkan tadi itu dialog antara Ibu dengan Ibu Istiani selaku coach dengan coachee itu sudah luar biasa sekali. Nanti itu mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensi lainnya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, Ibu Yani nanti barangkali ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dengan hasil yang diamati oleh saya tadi, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi untuk hal-hal yang lain. Demikian barangkali Bu Yani, nanti kita akan lakukan pertemuan di lain waktu. Ya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya, saya bisa lagi Ya, menjadi coach yang terbaik gitu ya Pak ya. iya, iya, Dari ketiga kompetensi tersebut seperti itu Pak. betul, betul Ibu Yani, betul. Baik, gitu aja Bu ya. Terima kasih Ya Bu. Pak, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam.